Korban tewas dilaporkan mencapai puluhan ribu dan jumlah orang yang diperbudak dikatakan 30.000. Banyak mayat yang dibuang di sumur Zam-Zam. Tidak puas dengan kekejaman ini, mereka kemudian merebut penutup pintu Ka'bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terjadi pada musim haji tahun 317 Hijriah. Rombongan haji dari Irak pimpinan masyhur Ad-Dailami bertolak menuju Mekah dan sampai dalam keadaan selamat. Namun tiba-tiba pada hari Tarwiyah, tanggal 8 Zulhijjah, orang-orang Karamitha melakukan huru-hara di Tanah Haram. Sekte ini dipimpin Sulaiman bin Abu Said Al-Husain Al-Janabi yang lebih dikenal sebagai Abu Thohir. Tokoh inilah yang sering disebut sebagai pendiri sejati Daulah Karamitha dan mengendalikan setiap aturan dalam daulah. Mereka merampok harta jamaah haji lalu membunuhnya. Puluhan ribu jamaah haji tewas. Ada yang menyebut 30.000 orang jamaah haji. Namun sebagian ahli sejarah mencatat pada peristiwa itu Karamitha telah membunuh 100.000 jemaah haji. Pembantaian itu dilakukan di dekat Ka'bah. Abu Thohir berdiri di pintu Ka'bah dengan pengawalan ketat, menyaksikan pedang-pedang pengikutnya merajalela, menyudahi nyawa-nyawa manusia. Dengan congkaknya ia pun berkata, "Saya dengan Allah dan Allah bersama saya. Dialah yang menciptakan makhluk-makhluk dan sayalah yang akan membinasakan mereka." Para jamaah berlarian mencoba menyelamatkan diri. Sebagian berpegangan kelambu Ka'bah, namun mereka tak bisa selamat. Pedang-pedang kaum Karamitha menebasnya. Orang-orang yang sedang tawaf tidak luput dari pedang-pedang mereka, termasuk di dalamnya sebagian ulama ahli hadis. Usai menuntaskan kejahatannya yang tidak terkira terhadap para jamaah haji, Abu Thohir memerintahkan pasukannya mengubur jasad korban keganasannya tersebut ke dalam sumur Zam-Zam. Sebagian lainnya dikubur di Tanah Haram dan di lokasi Masjidil Haram. Kubah sumur Zam-Zam ia hancurkan. Dia juga memerintahkan agar pintu Ka'bah dicopot dan melepaskan kiswahnya. Selanjutnya, ia merobek-robek di hadapan para pengikutnya. Dia meminta kepada salah seorang pengikutnya untuk naik ke atas Ka'bah dan mencabut talang Ka'bah. Namun tiba-tiba, orang tersebut terjatuh dan mati seketika. Abu Thohir pun mengurungkan niatnya untuk mengambil talang Ka'bah. Kemudian, ia memerintahkan untuk mencongkel Hajar Aswad dari tempatnya. Seorang lelaki memukul dan mencongkelnya. Dengan nada menantang, Abu Thohir sesumbar, "Mana burung-burung ababil? Mana bebatuan dari neraka sijil?" Peristiwa penjarahan Hajar Aswad ini membuat Amir Mekah dan keluarganya dengan didukung sejumlah pasukan mengejar mereka. Amir Mekah berusaha membujuk Abu Thohir agar mau mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula. Seluruh harta yang dimiliki sang amir telah ia tawarkan untuk menebus Hajar Aswad itu. Namun Abu Thohir tidak bergeming. Bahkan sang amir, anggota keluarga dan pasukannya menjadi korban berikutnya. Abu Thohir pun melenggang pulang dengan membawa Hajar Aswad dan harta rampasan dari jamaah haji. Batu dari jannah ini ia bawa pulang ke daerahnya, yaitu Hajar atau Asa, dan berada di sana selama 22 tahun. Menurut Al-Hafiz Ibnu Katsir, golongan Karamitha membabi buta semacam itu karena mereka sebenarnya adalah kufar zanadika. Mereka berafiliasi kepada rezim Fatimiyun yang telah menancapkan hegemoninya pada tahun-tahun itu di wilayah Afrika. Pemimpin mereka bergelar Al-Mahdi, yaitu Abu Muhammad Ubaidillah bin Maimun Al-Qadha. Sebelumnya, ia adalah seorang Yahudi yang berprofesi sebagai tukang emas. Lantas mengaku telah masuk Islam dan mengklaim berasal dari kalangan Syarif atau keturunan Nabi Muhammad. Banyak orang dari suku Barbar yang mempercayainya, hingga pada akhirnya ia dapat memegang kekuasaan sebagai kepala negara di wilayah tersebut.
Orang-orang Karamidha menjalin hubungan baik dengannya. Mereka akhirnya menjadi semakin kuat dan terkenal. Perbuatan Abu Thahir Al-Qurmuti, orang yang memerintahkan penjarahan Hajar Aswad ini, oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dikatakan, dia telah melakukan ilhad atau kekufuran di Masjidil Haram yang tidak pernah dilakukan oleh orang sebelumnya dan orang sesudahnya. Setelah masa 22 tahun Hajar Aswad dalam penguasaan Abu Thahir, ia kemudian dikembalikan, tepatnya pada tahun 339 Hijriah. Pada saat mengungkapkan kejadian tahun 339 Hijriah, Al-Hafiz Ibnu Katsir menyebutnya sebagai tahun berkah. Lantaran pada bulan Zulhijjah tahun tersebut, Hajar Aswad dikembalikan ke tempat semula. Peristiwa kembalinya Hajar Aswad sangat menggembirakan segenap kaum muslimin. Pasalnya, berbagai usaha dan upaya untuk mengembalikannya sudah dilakukan. Amir Bajkam At-Turki pernah menawarkan 50.000 dinar sebagai tebusan Hajar Aswad. Tetapi tawaran ini tidak meluluhkan hati Abu Thahir, pimpinan Karamidha saat itu. Kaum Karamidha ini berkilah, kami mengambil batu ini berdasarkan perintah dan akan mengembalikannya berdasarkan perintah orang yang bersangkutan. Pada tahun 339 Hijriah, sebelum mengembalikannya ke Mekah, orang-orang Karamidha mengusung Hajar Aswad ke Kufa dan menggantungnya pada 7 tiang Masjid Kufa agar orang-orang dapat menyaksikannya. Lalu saudara Abu Thahir menulis ketetapannya, kami dahulu mengambilnya dengan sebuah perintah dan sekarang kami mengembalikannya dengan perintah juga, agar pelaksanaan manasik haji umat menjadi lancar. Akhirnya Hajar Aswad dikirim ke Mekah di atas satu tunggangan tanpa ada halangan dan sampai di Mekah pada Zulqa'dah tahun 339 Hijriah. Dikisahkan oleh sebagian orang bahwa pada saat penjaraan Hajar Aswad, orang-orang Karamidha terpaksa mengangkut Hajar Aswad di atas beberapa unta. Punuk-punuk unta sampai terluka dan mengeluarkan nanah. Tetapi saat dikembalikan hanya membutuhkan satu tunggangan saja, tanpa terjadi hal-hal aneh dalam perjalanan. Hajar Aswad merupakan batu termulia. Dia berasal dari jannah. Rasulullah SAW bersabda, Hajar Aswad turun dari jannah dalam kondisi berwarna lebih putih dari air susu. Kemudian dosa-dosa anak Adamlah yang membuatnya sampai berwarna hitam. Hadis sahih riwayat At-Tirmizi disahihkan oleh Albani. Lihat Sahih Sunan At-Tirmizi nomor 877. Tentang keutamaannya yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya batu ini akan punya lisan dan 2 bibir, akan bersaksi bagi orang yang menyentuhnya di hari kiamat dengan cara yang benar. Hadis riwayat Al-Hakim dan Ibnu Hibban dan disahihkan Albani. Lihat Sahihul Jami nomor 2184. Dari Ibnu Umar, saya mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya mengusap keduanya, Hajar Aswad dan Rukun Yamani, akan menghapus dosa. Hadis sahih riwayat An-Nasai disahihkan oleh Al-Albani. Lihat Sahih Sunan An-Nasai nomor 2919. Hajar Aswad dahulu berbentuk satu bongkahan, namun setelah terjadinya penjarahan yang terjadi pada tahun 317 Hijriah pada masa pemerintahan Al-Qahir Billah Muhammad bin Al-Mutadid dengan cara mencongkel dari tempatnya, Hajar Aswad kini menjadi 8 bongkahan kecil. Batu yang berwarna hitam ini berada di sisi selatan Ka'bah. Sekte ini mulai dirintis oleh Hamdan bin Kurmut 278 Hijriah. Dia meneriakan gerakan revolusi Islam, mengembangkan paham sosial yang diklaim bagian dari Islam, menolak setiap bentuk kapitalisme di tengah masyarakat, mengajak masyarakat miskin untuk bersatu melawan konglomerat, hingga menolak syariat haji ke Baitullah. Karena ini lambang status sosial karena kekayaan di masyarakat. Kala itu, ajaran ini telah menguasai Bahrain dan di tahun 283 Hijriah mampu menaklukkan Basrah di bawah pimpinan Al-Hasan bin Bahram yang dikenal dengan Abu Said Al-Janabi.
Setelah Hasan meninggal, digantikan anaknya, Sulaiman bin Hasan bin Bahram. Dia lebih dikenal dengan Abu Thohir. Di masa pemerintahan Abu Thohir, banyak wilayah Arab yang dikuasai Karamitha dan kekuasaannya bertahan selama 30 tahun. Di riwayat lain, selama hampir 2 abad dari tahun 894 hingga 1078 Masehi, kaum Karamitha memainkan peran penting dan mengancam di jantung dunia Islam. Sebuah sekte Syiah kecil, Karamitha relatif sedikit, secara geografis tersebar dan dianggap sesat oleh mayoritas Muslim Sunni dan bahkan oleh sebagian besar Syiah lainnya. Sejarah sekte ini tidak jelas, namun sejarawan setuju bahwa asal-usulnya dimulai pertama kali di Irak Selatan pada masa pemerintahan Kekhalifahan Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1258 Masehi sebagai bagian dari gerakan Ummu Ismailiyah. Sejak 900 Masehi, Karamitha menguasai Bahrain, Basra, dan banyak kota lain antara Mesopotamia dan Arabia. Tanah yang mereka kuasai sangatlah kaya dan sebagian besar dibangun dari kerja paksa. Negara Karamitha di Bahrain diorganisir dengan prinsip egaliter yang kuat. Mereka yang miskin atau berhutang dapat memperoleh pinjaman sampai mereka menyelesaikan urusan mereka. Tidak ada bunga yang diambil untuk pinjaman. Semua pinjaman negara tersebut bebas dari bunga. Perbaikan properti pribadi dan pabrik dilakukan atas biaya negara, sementara biji-bijian digiling gratis di pabrik negara. Karamitha begitu makmur hingga mengizinkan pembiayaan mengeluarkan militer yang besar dan serangkaian kampanye penyerangan dan petualangan militer yang tak terhitung jumlahnya di negeri-negeri yang jauh. Kecerdasan dan daya tahan masyarakat egaliter mereka ternoda dengan sekte tersebut melakukan penistaan yang akan tetap menjadi noda gelap. Pada tahun 930 Masehi, orang-orang Karamitha di bawah pimpinan Abu Thohir Sulaiman tahun 923 sampai 944 Masehi melancarkan serangan ke Mekah selama musim haji. Aksi ini memuncak dalam pembantaian jemaah haji dan banyak penduduk kota. Korban tewas dilaporkan mencapai puluhan ribu dan jumlah orang yang diperbudak dikatakan 30.000. Banyak mayat yang dibuang di sumur Zam-Zam. Tidak puas dengan kekejaman ini, mereka kemudian merebut penutup pintu Ka'bah. Akhirnya, mereka mencuri Hajar Aswad yang tak tergantikan dan membawanya di ibu kota baru mereka di Hajar, Bahrain. Hajar Aswad baru dikembalikan ke tempatnya semula 22 tahun setelah dicuri pada tahun 951 sebelum Masehi. Tepatnya setelah penguasaan ketiga dinasti Fatimiyah Al-Mansur meminta kepada pengganti Abu Thohir Sulaiman yakni Ahad ibnu Abu Said Al-Karamanda untuk mengembalikannya. Lalu permintaan itu disetujui oleh pemimpin Karamitha kelima. Sejak itu, Hajar Aswad selalu berada di tempatnya hingga sekarang. Itulah sobat kisah yang sangat menyedihkan. Luar biasa sekali ya sobat. Semoga dari kisah ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Kalau menurut sobat bagaimana, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih juga buat teman-teman semuanya sudah menonton video ini. Dan jangan lupa saksikan video-video lainnya juga ya. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.